Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Al-Raza Marfatul Amror dengan NIM 76, Nugraha Mergawiguna dengan NIM 94, dan Uswatun Awalul Azmi dengan NIM 105. Kelompok 3 membahas jurnal yang berjudul Adomian Decomposition Method for First Order PDEs with Unprescribed Data yang diterbitkan tahun 2021, ditulis oleh Sonserlu dan Wei Quinzheng, yang diterbitkan oleh Department of Applied Mathematics National Sun Yat-sen University. Jadi jurnal Adomian Decomposition Method ini membahas tentang salah satu metode, ya metode Adomian Decomposition itu sendiri yang ditemukan oleh Adomian. Teknik ini merupakan teknik untuk menyelesaikan hampir semua jenis persamaan diferensial parsial, baik linear maupun nonlinear. Berikutnya, dari persamaan diferensial yang ada di jurnal ini, kami mencoba menyelesaikannya menggunakan metode pemisahan variabel. Untuk yang pertama, silahkan Nugraha bisa menjelaskan. Ya, yang pertama kita menggunakan restart. Fungsi restart ini adalah untuk menghentikan perintah sebelumnya atau memulai perintah yang baru. Syarat berikutnya with PDE Tools. PDE Tools ini fungsinya untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Syarat berikutnya untuk menyimpan persamaan diferensial yang akan diselesaikan ke dalam variabel PDE, kita tuliskan PDE sama dengan X kali div U X, Y, X ditambah Y kali div U X, Y dikurangi U X, Y sama dengan 0. Saran, ini hasilnya. Berikutnya, kita mencari fungsi syarat awal. Dengan didefinisikan NA sama dengan U 1, Y sama dengan HY. Saja kita run. Selanjutnya, misalkan UX, Y ke dalam bentuk terpisah. UX, Y sama dengan XX kali YY. Berikutnya, substitusikan UX, Y sama dengan XX kali YY ke dalam PDB yang telah didefinisikan. PDE 1 sama dengan sub UX, Y sama dengan XX kali YY, PDE. Yang berikutnya, dibagi line 4 dengan XX, YY agar mendapatkan persamaan dengan variabel terpisah. Jadi PDE 1 dibagi XX kali YY. Daran dan ini hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Jadi selanjutnya itu, maaf, scroll ke atas sedikit. Oke. Jadi selanjutnya itu kita menyelesaikan tiap ini, kita partisi ini untuk diselesaikan menggunakan persamaan diferensial biasa. Jadi yang pertama kita partisi ini, kita ambil ini dibagi, ini kan sama dengan 1. Kita taruh sini 1, kemudian kita ambil yang ini, Y bisa dieliminasi sama Y, kemudian tinggal D per dx fungsi X dikali X per fungsi X. Nah, X-nya ini, X yang ini kita bisa pindah ke sini, jadinya 1 per X tinggal D per dx dikali X fungsi X dibagi dengan fungsi X, jadinya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian bisa di-run. Nah,
Kemudian untuk yang persamaan diferensial biasa yang kedua, yang ini kita partis yang ini itu caranya sama seperti yang tadi. Jadi caranya sama, hasilnya pun nanti bakal seperti ini. Bisa di-run. Oke, kemudian kita bisa cari solusi persamaan diferensial biasanya pakai sintak dissolve. Sintak dissolve X1, X fungsi X disimpan ke sol X. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Bisa di-run. Sama dengan sol X, solusi untuk yang pertama itu kita bisa pakai sintak dissolve juga. Seperti ini, EQ2, koma, fungsi Y, nanti disimpan di variabel ini, sol Y. Bisa di-run. Nah, setelah itu kita bisa cari solusi umumnya dengan mengalihkan nilai-nilai yang telah didapat dari sebelumnya. Jadi solusinya kita substitusikan ini ke dalam persamaan yang awal ke sini. Jadinya seperti ini. Kita simpan di variabel solusinya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Uswatun. Silakan. Baik, untuk selanjutnya setelah kita dapatkan solusi umum dari persamaan diferensial yang telah didefinisikan, kemudian kita gunakan sintak PDTS untuk mengecek apakah solusi umum yang telah didapatkan pada line 10 itu merupakan solusi yang tepat atau bukan. Kemudian setelah di-run, dihasilkan hasil sebagai berikut, di mana hasilnya sama dengan 0. Maka solusi umum yang telah didapatkan pada line 10 merupakan solusi umum yang tepat. Mungkin bisa di-run dulu. Selanjutnya, kita gunakan sintak PDSOLVE yang berfungsi untuk mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial yang telah didefinisikan di line 1 di atas. Di sini, setelah di-run, dihasilkan solusi umum yaitu U dalam kurung X, Y sama dengan F1 Y per X kalikan X. Di sini walaupun hasil PDSOLVE-nya itu berbeda dengan solusi umum yang telah didapatkan di line 10, namun pada aslinya itu sudah sama. Mungkin bisa di-run dulu. Selanjutnya, kemudian kita gunakan kembali sintak PDTest yang digunakan untuk mengecek apakah hasil solusi umum dari line 12 yang tadi kita gunakan sintak PDSOLVE apakah sudah tepat dengan persamaan diferensial pada line pertama. Setelah di-run, dihasilkan hasil sama dengan 0. Maka solusi yang dihasilkan dengan menggunakan sintak PDSOLVE pada line 12 itu merupakan solusi yang tepat. Mungkin bisa di-run dulu. Kemudian setelah didapatkan solusi umum tadi, kita cari solusi khusus dengan memasukkan syarat awal yaitu U dalam kurung 1, Y yang telah didefinisikan di awal tadi. Yang pertama, kita panggil terlebih dahulu solusi umum yang telah didapatkan tadi yaitu U dalam kurung X, Y sama dengan C1 kuadrat XY. Setelah itu kita substitusikan syarat awal yaitu U dalam kurung 1, Y dengan menggunakan sintak eval dan menggunakan sintak subs dengan nilai X sama dengan 1. Kemudian setelah di-run, maka akan menghasilkan hasil yaitu U dalam kurung 1, Y sama dengan C1 kuadrat Y.
Jadi di sini kesimpulannya, walaupun di solusi umum yang kita cari dengan PDSOF yang didapatkan pada line 12 itu berbeda, tapi pada aslinya itu sudah sama. Karena pada masing-masing PD test itu menghasilkan hasil sama dengan 0. Sehingga solusi umumnya sudah tepat. Jadi sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.